secara psikologis itu memang bedanya itu sangat tipis, tapi penting untuk difahami. Mematikan alarmnya dengan cara menyalahkan diri sendiri, itu berarti bukan empati, itu penipuan diri namanya. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast bareng aku Dania dan Afif. Nah, hari ini nih kita suasana baru nih Kang Afif ya. Yes, Ini betul. kita lagi ada di Reviews Resto, lokasinya ada di Tubagus Ismail Bandung. Ini ternyata tempatnya tuh nyaman banget ya Kang Afif ya. Banget, enak Ini banget. cocok banget nih ya buat kita kayak ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya Kang Afif ya. Betul, betul banget ya. Ini cozy banget tempatnya. Cocok banget nih untuk Anda, teman-teman yang mau WFC, Work from Cafe, atau SFC, Oh, yang apa Study tuh? from Cafe. Iya benar-benar. Atau misalnya ada yang mau ngumpul-ngumpul bareng teman-teman juga bisa. Bahkan kalau misalnya mau bikin acara kayak bridal shower, selamaran, dan acara lainnya, recommended banget untuk di Bandung. Benar banget, setuju banget nih Kang Afif. Nah, ngomong-ngomong soal kita kayak ngobrol-ngobrol santai nih ya, kita nih Yes. sekarang bakal bahas nih ya Kang Afif ya, tentang yang orang lain tuh lagi sering banget bahas nih Kang Afif nih. Coba nih, aku mau tanya-tanya teman-teman semua di sini dulu nih. Pernah nggak nih ya teman-teman ngerasa udah kayak ngasih banyak, kayak ngelakuin banyak hal gitu ya ke orang lain, tapi ketika kita butuh, kok nggak ada siapa-siapa ya Kang Afif? Iya benar banget nih. Dan di sini kita bakal kupas tuntas ya. Kenapa Mm-mm. orang baik sering jadi sasaran empuk? Jadi kalau misalnya kamu ngerasa baik, pernah nggak ngerasa jadi sasaran empuk? Dan gimana caranya supaya kita berhenti dari pola seperti itu tanpa kitanya harus jadi orang jahat? Setuju banget. Jadi teman-teman semua tetap di Grafocast. Nah, oke Kang, nih aku mau mulai dari yang paling nyata dulu gitu ya. Yes. Nih, ini coba aku mau tanya teman-teman lagi nih ya. Nih, pernah nggak punya teman yang chatnya tuh selalu dibalas cepet nih Kang Afif ya? Tapi pas ketika kita butuh, dia bisa ngilang berhari-hari loh Kang Afif gitu ya. Nah, aku tuh yang selalu bilang kan, kamu kan baik kayak gitu kan. Tiap kali kita minta tolong, sampai kita tuh ngerasa kayak kita kayak punya kewajiban gitu loh untuk ngebantuin dia gitu Kang Afif. Kayak wajib ya gitu, bukan pilihan lagi gitu. Betul. Nah itu benar teman-teman ya, kadang suka ada yang seperti itu. Dan secara psikologis itu memang bedanya itu sangat tipis, tapi penting untuk difahami. Oke. Karena kalau kita itu ngelakuin kebaikan yang normal, itu kan memang kita yang milih. Nah saya mau jadi baik gitu, Iya, saya mau betul. melakukan kebaikan. Mm-mm. Kita bantu temen karena kita mau ya, dan Betul. karena kita masih punya ruang untuk kalaupun nggak mau juga kita nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kalau orang itu udah jadi identitas yang nggak bisa dilepas, Ya. nolak tuh rasanya kayak berat ya, kayak mengkhianati diri sendiri gitu mungkin ya gitu. Aduh iya banget lagi ini relate banget sih Kang Afif. Jadi kayak kita tuh nggak lagi jadi orang baik gitu, tapi Iya. terjebak jadi orang baik gitu. Nah betul. Nah, jadi bedanya apa sih Kang Afif antara misalkan kita tuh kan ya pasti sebagai manusia kita punya empati gitu ya. Sama yang mungkin jadinya tuh kesannya kayak nggak enakan untuk nolaknya gitu Kang Afif. Jadi kayak Iya. people pleaser gitu kan. Iya. Soalnya kan kadang kita bingung gitu ya kan, ini aku terlalu baik atau emang aku cuma peduli. Iya betul ya, dan ini bagus banget ya teman-teman gitu, dan mungkin Anda juga ada yang seperti itu, yang rasanya baik ya, atau jangan-jangan saya udah people pleasers. Nah di sini ya, jadi bedanya gini, kalau orang empatik itu dia ngebantuin orang lain, tapi masih ngerasa dirinya tuh utuh. Oke. Gitu ya, masih ya saya utuh. Beda sama people pleasers. People pleasers itu ngebantuin orang lain, tapi ngerasa dirinya tuh ada yang kurang, atau ekstrimnya kayak hancur gitu. Oh. Empati itu ngisi, people pleasing itu nguras. Oke. Kalau misalnya kamu ngerasa setelah bantuin orang lain, kamu rasanya kok kayaknya ada yang kosong gitu, ya bukannya lega, itu berarti bukan empati, itu penipuan diri namanya. Oh, ini Ada bedanya nguras tipis gitu. gitu ya. Bedanya tipis tapi sebenarnya cukup beda banget ya Kang Afif ya gitu. Jadi perasaan kosong sama perasaan lega itu sebenarnya beda gitu ya. Iya betul banget Oke. gitu. Dan ya kan mungkin Anda pernah ya gitu, kayak misalnya setelah ngasih sesuatu kayaknya tuh seneng, Iya, happy, bener. nah itu berarti empati. Oke. Tapi ketika udah ngasih kayaknya kok, nah itu berarti tadi yang people pleasers gitu. Oke. Dan bener ya, halus banget bedanya itu. Bahkan ada psikolog klinis, namanya tuh Dr. Adam Borland namanya. Oke. Ya Adam Borland. Dia dari Cleveland Clinic. Dia tuh bilang seperti ini,
tanda yang paling kuat adalah ketika kita menomorduakan diri sendiri Oke. sampai identitas kita itu pudar. Oh. Kita ngerasa nggak lagi dikenali, nggak mengenali diri lagi gitu. Padahal kita yang paling sering hadir buat orang lain. Jadi identitas dirinya itu hilang seperti itu. Oke, itu contohnya kayak gimana, Kang? Contohnya gini, kayak misalnya kita selalu jadi tempat curhat setiap malam, misalnya. Kemudian pas kita butuh curhat, orangnya sibuk, nggak ada. Atau rekan kerja yang numpuk tugas dengan alasan, ya kan kamu yang paling bisa diandelin, sampai kita pulangnya larut hari, lembur buat dia. Dan contoh lagi, misalnya hubungan yang sebenarnya tuh nggak bikin puas, tapi kita tetap bertahan nih, karena takut kita jadi orang yang ninggalin. Atau misalnya, jadi banyak ya, kayak misalnya rasa frustasi, dendam yang mulai ngendap gitu. Meskipun kitanya nutupin sama senyum gitu. Nah itu contoh-contoh yang people pleasing sebenarnya. Kitanya rugi sendiri, capek gitu. Itu malah sering banget ya Kang Afif. Apalagi di Indonesia mungkin yang kulturnya tuh kayak nggak enakan gitu ya Kang Afif ya. Itu kan kuat banget kayak gitu kan. Nah temen yang kayak misalkan pinjam uang kayak gitu kan, terus-terusan gitu. Atau misalkan selalu minta jemput gitu. Padahal dia punya, kayak kita kan ada ojek online kayak gitu kan. Nah kita nggak enak nolak gitu. Tapi lama-lama kita jadi kayak ATM berjalan atau supir pribadi orang lain gitu loh Kang Afif. Iya betul. Dan tanda lainnya itu yang biasa sering terlewat itu adalah kita jadinya yang selalu minta maaf duluan. Waduh. Bahkan saat kita nggak ada salah. Kenapa? Karena ya kita takut orang lain marah. Jadi orang lain takut nyalahin ya. Jadinya kita nyalahin diri sendiri gitu. Supaya yaudah deh nggak apa-apa deh, damai aja, kita minta maaf. Tapi sebenarnya damai yang kita lakukan itu damai palsu. Karena apa? Ngerusak kepercayaan diri kita sendiri secara perlahan-lahan. Oke. Itu kayaknya banyak banget sih yang ngalamin itu ya Kang Afif ya. Iya. Nah mungkin yang chat yang salah paham kayak gitu, padahal kan bukan salah kita kayak gitu. Tapi jadi kita yang minta maaf gitu. Sebenarnya kayak ya udahlah daripada ribut kayak gitu ya. Iya betul banget gitu. Dan yang sering nggak disadarin itu adalah gejala fisiknya. Jadi kita tuh bukan capek secara mental, ya, tapi juga jadinya susah tidur, badan gampang sakit, berat badan naik turun tanpa sebab, gitu. Sebenarnya kan itu kan tubuh kita tuh ngomong, ya ngasih tahu ke diri kita, gitu. Tapi kita nggak ngedengerin tubuh kita sendiri. Iya. Jadi sebenarnya tubuh itu kan udah protes duluan sih sebenarnya gitu ya, sebelum kita sadar gitu. Itu yang kadang bikin kita juga bingung gitu. Kok tiba-tiba ya nangis tanpa sebab, atau misalkan marah ke hal-hal yang kecil mungkin. Iya, gitu betul banget gitu. Karena itu tadi energi emosional udah habis dikasih ke orang lain. Sehingga sisa buat diri kita tuh tinggal ampas. Ya ampun. Dan ampas itu meledak dalam bentuk emosi yang nggak stabil. Kamu bisa marah akhirnya ke adik kamu ya karena dia minta remote TV. Padahal sebenarnya kamu marah sama bos kamu yang ada di kantor yang udah ngasih tugas terus-terusan selama sebulan numpuk seperti itu. Jadi ya kemana-mana nantinya. Oke, nah ini pasti banyak yang relate nih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa tiba-tiba sensitif gitu ya, atau lemah tanpa sebab, mungkin sebenarnya bukan kita yang lemah, tapi mungkin kita tuh udah kehabisan emosional kita gitu ya. Persis seperti itu. Dan tanda yang terakhir ya yang paling jarang disadarin itu adalah kita nggak punya hobi atau aktivitas yang cuma buat diri kita sendiri. Semua waktu kita diisi sama urusan orang lain, sampai kita lupa apa sih sebenarnya yang bikin kita senang. Lupa. Karena fokusnya ke orang lain tadi itu. Iya sih, tapi itu cukup berat sih ya Kang Afif ya. Jadi kayak kita tuh udah nggak kenal sama diri sendiri gitu nggak sih Kang Afif? Iya, benar gitu. Jadi kalau kita rekapnya, kita rangkum, tanda yang paling jitu itu adalah ketika kita udah ngasih banyak, tapi kita sendiri ngerasa sendirian di tengah keramaian. Jadi itu udah alarm tuh, ya itu bukan kebaikan lagi, tapi udah alarm buat diri kita sendiri. Oke, alarm itu suaranya kayak pelan tapi kayak nggak berhenti ya Kang gitu ya? Iya betul, gitu. Dan tahu nggak, banyak orang di luar sana itu mematikan alarmnya dengan cara menyalahkan diri sendiri. Oh, kayak gimana tuh Kang Afif? Dia suka bilang, enggak ini mah mungkin saya aja yang terlalu sensitif. Atau misalnya, ini mah mungkin aku aja yang kurang bersyukur. Padahal alarm itu sebenarnya alarm tubuh itu datang tuh untuk melindungi Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda nih ngerasa ada yang salah tapi nggak tahu apa, coba tulis ya di buku harian 3 hari, catat setiap kali Anda mau bilang sesuatu tapi hati kamu nggak setuju,
Nanti biasanya akan kelihatan tuh polanya itu akan keluar sendiri. Oke, nah oke Kang, kalau misalkan tanda-tandanya udah jelas nih ya, kenapa sih orang baik tuh jadi sasaran empuk, Kang Afif? Kenapa orang lain tuh kayak tahu persis kita tuh nggak bakal nolak gitu? Iya, ini bagus banget nih ya. Karena secara psikologis itu orang-orang yang people pleasing itu seringkali bukan sifat bawaan, tapi peran yang kita latih sejak kecil. Banyak orang yang tumbuh ya di rumahnya dengan konflik misalnya, neglect ya, ditolak, tertolak atau trauma misalnya. Mereka akhirnya belajar bahwa cara yang aman buat dia itu untuk bertahan itulah jadi anak yang baik. Jadi penjaga kedamaian. Atau yang nggak pernah minta apa-apa. Jadi sebenarnya dulu memang perlu gitu ya Kang ya. Bahkan bukan karena kita lemah dari lahir gitu ya. Bukan dari lahir gitu. Jadi karena waktu dulunya kita perlu waktu kecil gitu. Itu kan jadi mekanisme pertahanan tuh. Ya. Bayangin gini deh, kayak misalnya kayak rem motor yang dipakai terus tanpa pernah diservis. Awalnya memang menyelamatkan kita di perjalanan. Tapi lama-kelamaan rem itu jadi terlalu sensitif. Setiap kali ada gesekan kecil, kita langsung rem keras. Nah, gitu juga ilustrasinya. Ketika kita dunia dewasa, gesekan itu cuma konflik kecil. Tapi tubuh kita bereaksinya tuh seolah-olah itu adalah kayak bahaya yang besar. Gitu. Iya. Sebenarnya itu nempel banget yang analoginya Kang Afif ya. Nah, jadi kita sebenarnya nggak lemah ya teman-teman semua, tapi mungkin rem kitanya itu terlalu aktif gitu ya. Iya, Dan betul. orang lain juga yang sadar bisa manfaatin rem kita yang sensitif itu gitu ya. Betul, persis seperti itu. Mereka tahu tuh ya kalau mereka tekan sedikit aja, kita akan ngerem. Wah, kita akan bantuin gitu. Iya. Mereka tahu kalau mereka kasih senyum atau pujian seadanya, kita akan cari lebih dari mereka, ya lebih cepat buat merekanya. Kita akan ngebantu lebih wow lagi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena yang namanya juga manusia ya, secara naluriah itu menghemat energi. Kalau ada jalan pintas, ya udah mereka ambil, meskipun itu melalui Anda. Gitu. Oke, jadi sebenarnya bukan selalu ada niat jahat gitu ya Kang ya, tapi sebenarnya kadang juga cuma karena kita terlalu mudah, jadi mungkin mereka jadinya kebiasaan gitu ya Kang. Betul. Ya, tapi ada juga nih ya yang dengan sadar orang itu tuh mencium kelemahan ini, dia tahu tuh ya. Nah, mereka biasanya akan menguji batas kamu secara perlahan. Mulai dari, coba dong pinjem pulpen, yang akhirnya nggak balik lagi pulpennya. Lama-kelamaan, pinjem dong uang kecil, lama-kelamaan jadi besar. Awalnya mungkin 10.000, 20.000, lama-kelamaan jadi besar. Atau misalnya minta tolong sekali, kemudian jadi rutin, sampai ujung-ujungnya kamu ngerasa nggak enak kalau misalnya kamu nolak. Nah, mereka tuh ngetes tuh. Ngetes gitu. Kayak ngetes air dingin ya Kang gitu, kayak dicemplungin pelan-pelan sampai kita tuh nggak sadar kayak udah tenggelam mungkin gitu ya. Iya, betul banget, tepat banget gitu. Dan ini sering menyertai kondisi lain. Nanti dampaknya itu apa? Kita ngerasa harga diri kita rendah, takut ditinggalin, sulit tegas gitu ya. Kemudian kadang jadinya cemas, depresi gitu. Karena people pleasing itu bukan masalah terpisah, tapi bagian dari sistem yang dulunya pernah ngelindungin kita, tapi sekarang ini malah jadi ngejebak. I see. Gitu. Jadi berarti bukan karena kita punya sifat baik seperti itu gitu ya, tapi karena otak kita tuh udah terlatih menganggap konflik itu sebagai mungkin kayak ancaman gitu ya Kang Afif ya. Betul. Makanya dampaknya apa? Bilang tidak itu rasanya berat, bukan karena permintaannya sulit. Tubuh kita bereaksi seolah apa menolak itu sama dengan bahaya. Padahal realitasnya cuman canggung sesaat gitu. Konflik kecil di kantor ya atau pertemanan itu kan nggak akan ngebunuh kita sebenarnya gitu ya, nggak akan wow gimana gitu. Tapi reaksi tubuh kita tuh kayak sedang ngadepin maut. Wah, kayaknya kok besar banget gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita yang lemah ya Kang Afif, tapi karena mungkin dulu kita belajar bahwa sebenarnya aman itu harus nurut kayak gitu ya. Dan sekarang mungkin pola itu jadi masih jalan secara otomatis gitu ya Kang Afif. Iya, nah itu dia tuh. Jadi otomatis terjadinya tanpa kita sadari. Dan karena itu orang lain yang punya niat nggak baik, mereka tuh bisa ngecium pola ini. Mereka tahu tuh kalau kita akan selalu bilang iya. Jadi mereka datang lagi dan lagi gitu. Bukan karena kitanya bodoh ya, bukan karena Andanya bodoh gitu, tapi karena kitanya belum ganti sistem operasi yang udah sebenarnya udah expired gitu. Udah harusnya nggak pakai lagi tuh seperti itu gitu. Iya benar, sistem mungkin yang operasi yang udah usang itu gitu ya, itu ngena banget sih Kang ya. Jadi kita
sebenarnya bisa jadi update diri gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah nonton ini pasti berharapnya kita mengupgrade dirinya gitu ya. Iya, betul gitu. Tapi update ya gitu. Karena kan yang dulu sampai sekarang beda tuh Iya. ya. Nih update itu nggak instan ya, teman-teman gitu. Setuju. Butuh waktu, butuh tahu caranya. Nah, gimana caranya? Ini akan kita bahas di section berikutnya. Stay tune. Oke nih, Kang Afif, ini banyak nih teman-teman yang nanya nih sekarang nih, kalau misalkan kita mulai berubah gitu ya, orang lain juga bakal bilang kita egois nggak sih Kang Afif ketika misalkan kita nolak gitu permintaan kayak gitu, dan gimana caranya juga berhenti tanpa jadi kayak orang jahat gitu Kang? Iya, ya ini pertanyaan umum dan wajar ya, manusiawi banget gitu. Dan kabar baiknya, berhenti jadi people pleaser itu bukan berarti jadi egois. Betul. Bahkan ada nih ya kayak IDN Times itu pernah nulis ya gitu bahwa ini bukan soal jadi egois, tapi soal mulai sayang sama diri sendiri. Jadi frame-nya kita ubah. Bukan egois, tapi ya kamu sayang sama diri kamu sendiri. Karena apa? Yang namanya batasan, boundaries itu tuh jangan bayangkan kayak dinding yang benar-benar nutup dari orang lain. Bukan. Tapi bayangin aja kayak pagar ya yang ngejaga rumah kamu tuh tetap terbuka, aman gitu. Tapi ada batasannya jelas di situ. Gitu. Betul, iya bener kayak pagar gitu ya Kang Afif ya. Jadi kita sebenarnya bisa masih bisa temuin teman-teman gitu, tapi nggak sembarangan orang mungkin yang bisa masuk gitu ya Kang Iya, Afif ya. persis banget gitu. Nah, ada beberapa cara ya, beberapa langkah. Kalau kita mau dari dokter Barlan ya, dokter Barlan itu dia pakai analogi tuh kayak gini, namanya gradual entry swimming pool. Jadi maksudnya adalah jangan loncat langsung ke kolam yang dalam, tapi masuk pelan-pelan aja dari tangga. Supaya apa? Supaya tubuh sama pikiran kita itu bisa nyesuaiin pelan-pelan seperti itu, kecil-kecil gitu. Jadi contoh kecil yang bisa dicoba hari ini apa Kang? Ya, Contohnya? jadi kayak contohnya nih, misalnya coba kamu bilang bahwa aku butuh waktu untuk mikir dulu ya sebelum kamu setuju. Jadi kalau sebelumnya mah langsung oh ya oke gitu. Nah coba aku butuh waktu dulu ya sebentar untuk mikir dulu misalnya gitu. Atau misalnya kalau misalnya ada chat yang minta tolong, jangan langsung dibales. Kasih jeda 5 menit aja, gampang. Ya kan itu 5 menit gitu. Sambil kamu rasain tubuh kamu, alarm dalam tubuh kamu, perut kamu kayak gimana, ya dada kamu. Kalau misalnya kok perutnya rasanya kenceng ya, hatinya rasanya nggak nyaman gitu. Bisa jadi sebenarnya kamu tuh lagi nggak mau. Gitu. Iya benar-benar. Itu kayak kecil mungkin tapi powerful ya Kang Afif ya gitu. Iya. Jadi ngecek perasaan kita dulu gitu ya sebelum kita kayak memutuskan iya atau enggak menerima bantuan orang lain gitu ya. Iya, betul banget gitu. Dan juga bisa secara fisik juga bisa ya, sederhana fisik itu bisa. Dan kamu nggak harus langsung nolak gitu, nggak ya gitu, nggak harus langsung nolak. Dia udah minta apa langsung nolak semua permintaan, nggak. Bisa coba kayak misalnya pilih 1 hari dalam seminggu di mana kamu nggak bales chat grup selama 1 jam. Cuma 1 jam. Kemudian kamu coba rasain apa yang terjadi. Biasanya nggak terjadi apa-apa. Dan itu bukti bahwa dunia tuh nggak kiamat loh. Ya, ketika kamu nggak hadir gitu. Jadi kamu tuh nggak harus selalu hadir gitu. It's okay, nggak apa-apa. Bener-bener. Setuju banget nih Kang. Bahkan itu cuma 1 jam nggak balas chat aja ya Kang. Ya kita coba kayak gitu. Itu kecil tapi mungkin orang kayak kecanduan yang people pleasing itu rasanya kayak setahun mungkin gitu ya, kayak itu tuh terlalu lama kayak gitu. Betul. Ya Kang Afif ya. Orang people pleasing 1 jam itu susah banget, tapi kamu bisa ya. Nah, ketika nanti kamu begitu, kamu lewatin 1 jam itu dan ternyata dunia baik-baik aja, biasanya nih secara psikologis keberanian kamu itu akan nambah. Nanti kamu bisa nambah jadi 2 jam. Kemudian lama-kelamaan jadi setengah hari. Kemudian begitu lama-kelamaan harapannya kamu jadi punya ruang napas untuk sendiri. Iya benar. Jadi sebenarnya pelan-pelan bukan langsung stop total gitu ya Kang Afif ya. Iya betul banget gitu. Dan kalaupun misalnya nanti ada orang lain yang protes atau bilang kamu kok berubah sih, kamu tenang ya, jangan panik. Karena apa? Biasanya protes itu bukan karena mereka kehilangan kamu, tapi karena mereka kehilangan kenyamanan yang selama ini kamu kasih ke dia secara gratis. Betul. Nah itu paling sering banget nih kita tuh maju mundur gitu ya Kang. Pas bilang kayak kamu berubah gitu kan. Dulu kan kamu baik kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Iya betul. Ya gitu. Dan itu disebutnya sebenarnya manipulasi halus. Sebenarnya mereka juga bisa jadi nggak nyadar ngomong gitu. Iya. Dan kalau kita ngelihat lebih dalamnya lagi, bisa jadi mereka itu sebenarnya bukan rindu kamu. Yang mereka rindukan itu
kebaikan yang kamu kasih tanpa syarat. Dan kamu berhak untuk berubah. Setuju banget. Itu manipulasi yang halus gitu ya. Tapi yang mungkin terbungkus kayak rasa kayak rindu kayak gitu. Betul, Nah, itu yang pertama tuh. Iya benar-benar. Itu berat sih Kang Alfi. Oke, kita lanjut deh. Yang kedua kayak gimana tuh Kang Alfi? Ya. Nah, step yang kedua, ya udah kamu coba nih pelan-pelan. Yang kedua itu namanya lah self care, yang sebenarnya bukan self care kayak spa, liburan mahal, bukan ya gitu. Tapi self care ini itu kayak ngecek ke diri sendiri. Gimana ya perasaan aku sekarang? Baik secara fisik, emosional. Nah, itu tuh kamu harus ngecek seperti itu. Catat kalau bisa. Kenapa? Karena orang-orang people pleasers itu sering lupa pertanyaan yang paling dasar itu. Kita terlalu sibuk nanya, dia baik nggak ya? Aku capek nggak ya? Gitu. Oke, nah mungkin iya sih, kita kayak terlalu sibuk nanya perasaan orang lain sampai lupa perasaan sendiri kita tuh jadi asing gitu ya. Iya, betul banget. Itu yang kedua tuh, self care. Yang ketiga, coba kamu bedain antara kamu bantu karena memang mau bantu, atau kamu bantu karena takut. Kalau takut, itu bukan kebaikan, tapi transaksi emosional. Kamu nuker energi kamu dengan rasa aman sementara. Tapi rasa aman itu palsu. Karena orang yang datang karena takutmu itu bukan karena cintamu akan pergi begitu kamu nggak lagi takut. Oke, wah itu kayak transaksi emosional ya Kang Pepe. Itu cukup tajam gitu ya Kang Pepe. Jadi kita nggak lagi memberi, tapi sebenarnya membayar hutang rasa takut gitu ya Kang Pepe. Iya, betul banget. Oke. Ya, tuh tipsnya. Yang berapa tuh? Yang ketiga. Iya, oke. Selanjutnya nih Kang Pepe. Biasanya Kang Pepe suka ada tips out of the box nih. Iya. Nah, ini out of the box nih. Kamu saya ya. Jadi sebelum kamu bilang iya, kamu coba tanya dulu sama diri kamu sendiri. Kalau aku nolak, apa kejadian paling buruk yang kemungkinan terjadi? Kamu pikirin itu. Biasanya jawabannya nggak seburuk yang dibayangkan. Yang peduli sama kamu nggak bakal pergi cuma karena kamu bilang satu kali bilang nggak bisa, kayak gitu. Jadi realita tuh ternyata nggak seburuk apa yang kita takutkan. Betul banget. Itu sih yang paling serem ya. Tapi mungkin itu juga bisa jadi hal yang paling melegakan gitu ya. Karena kita sering takut kehilangan orang yang ternyata cuman datang tuh kayak pas butuhnya aja. Betul gitu. Mereka yang datang karena butuh biasanya nih akan pergi begitu kebutuhan merekanya terpenuhi. Setuju. Gitu. Beda sama sahabat sejati. Kalau sahabat sejati akan tetap ada. Bahkan saat kamu mulai punya batasan, dia akan ada untuk kamu. Itu sahabat sejati. Iya, setuju. Wah ini bedanya ya Kang ya. Nah, jadi bedanya tadi kita udah jelas itu. Yang satu cari keuntungan, yang satu sebenarnya menghargai kamu sebagai manusia gitu ya Kang ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman rasakan ini people pleasing dan kamu mau berubah, ingat perubahan itu nggak instan ya. Betul. Tapi setiap kali kamu belajar bilang tidak dengan sadar, insya Allah kamu sebenarnya sedang memperbarui tadi sistem operasi itu, di-update itu. Iya. Yang udah bertahun-tahun ada di kepala kita, mungkin kita nggak sadarin. Ya, karena waktu kecil kejadiannya, ya gitu. Nah itu kamu update, belajar pelan-pelan. Nah, oke teman-teman nih, sebelum kita tutup nih, ada fun fact yang menarik nih ya Kang Alfi ini. Agak serem, tapi mungkin ini bakal nempel nih buat teman-teman. Apa itu? Nah, nih biasanya nih orang yang susah bilang tidak nih seringkali bukan karena memang baik hati dari sananya sih sebenarnya gitu ya, tapi karena mungkin otaknya sudah terlatih sejak kecil menganggap konflik itu sebagai ancaman. Nah, ini mekanisme pertahanan yang dulu menyelamatkan hidup gitu ya, sekarang mungkin juga jadi malah terjebak gitu ke diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Dan ini kalau secara psikologis disebutnya adalah conditioned response. Ya, jadi respon yang udah terkondisikan. Di mana tubuh itu bereaksi otomatis seolah-olah apa menolak itu sama dengan bahaya. Padahal kita sekarang udah dewasa, kan udah dewasa dan konflik kecil nggak lagi mengancam hidup, tapi otomatis tadi itu conditioned response. Betul. Jadi sebenarnya wajar ya kalau misalkan kita tuh bilang tidak gitu kan, mungkin terasa berat gitu ya, karena dulu memang ya berat juga gitu, tapi sekarang teman-teman udah punya pilihan itu gitu untuk berkata tidak. Betul banget gitu. Dan yang lebih menarik dari sisi klinis, psikologi klinis itu people pleasing itu biasanya sering nggak datang sendirian.
Dia datang bareng kecemasan, ya takut Oke. ditinggalkan, bahkan ada juga yang diikutin sama rasa depresi. Oh. Bukan berarti karena orang baik itu rentan ya, tapi Mm-mm. karena menahan diri sendiri terlalu lama itu yang bahaya. Karena apa? Akhirnya bisa menggerogoti kesehatan mental kita. Oke, jadi sebenarnya orang baik yang terlalu baik itu malah sebenarnya bisa sakit mental gitu, Kang. Gitu. Jadi harus seimbang ya, harus seimbang gitu. Kenapa? Karena kebaikan tanpa batasan itu juga nggak bagus. Kayak lari Betul. maraton tanpa istirahat. Memang lari maraton tubuh bisa kuat, tapi lama-lama bisa ambruk. Iya. Nah, dan juga orang lain sering nggak ngelihat ambruknya kita. Karena apa? Kita terlalu pandai nyembunyiin sakitnya kita, lelahnya kita, dibalik senyumannya kita. Oke, jadi itu sebenarnya benar juga sih Kang Afif ya. Kadang kita kan justru lebih percaya orang yang kadang bilang tidak gitu karena kita tahu dia jujur gitu perasaannya gitu. Iya, betul. Ya, itu disebutnya asertif ya gitu. Jadi ada orang yang ngasih tahu batasannya jelas. Oh, oke, kita jadi jelas gitu. Jadi batasan itu juga bukan cuma untuk melindungi kita ya. Kalau misalnya Anda pakai batasan, tapi juga sebenarnya bisa bikin hubungan Anda dengan orang lain itu jadi lebih manusiawi Iya. dan bisa jadi lebih dipercaya. Setuju. Jadi kita sebenarnya nggak rusak gitu ya. Cuma kita perlu servis rem tadi gitu ya Kang ya. Iya, betul. Service di-update gitu. Betul. Oke Kang, nih aku mau rangkum dikit gitu ya. Jadi sebenarnya intinya kebaikan tanpa batasan itu sebenarnya bukan kebaikan ya. Itu jalan cepat ke lelah gitu, rasa bersalah dan mungkin hubungan yang sebenarnya tuh jadinya tuh nggak sehat ya Kang Suf ya? Betul banget. Ya, jadi ingat pagar itu bukan dinding ya. Yes. Pagar itu bikin rumah kamu tetap terbuka tapi aman. Yes. Kamu nggak harus jadi orang jahat untuk punya batasan. Betul. Kamu cuman harus jadi orang yang utuh, jadi diri kamu sendiri. Setuju, itu dalam banget sih Kang ya. Tapi bener juga nih Kang Afif nih. Cuma kadang kan kalau hal yang kayak itu tuh susah ya Kang Afif ya. Jadi mau introspeksi diri juga kita tuh kan sering kayak bias gitu sama diri sendiri. Betul, wajar ya gitu. Kadang kita mau, apalagi kalau sendiri ya gitu, itu suka bias, itu manusiawi banget. Yes. Makanya kalau kami sih suka menyarankannya itu butuh ya gitu, kita butuh alat psikotes atau alat bantu objektif gitu supaya kita tahu, kita bisa ngaca secara objektif. Dan salah satunya kalau kami itu menyarankannya lewat analisa tulisan tangan, grafologi gitu. Jadi kebayang kita itu seperti apa, potensinya apa, hambatannya apa, itu bisa kelihatan dari tulisan tangan teman-teman semua. Iya, setuju. Ini buat teman-teman juga nih yang penasaran tulisan tangan itu sebenarnya itu menggambarkan apa sih? Nah itu mulainya dari mana Kang? Itu gampang ya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar dasarnya dulu, itu ada materinya gratis ya. Silakan di grafologiindonesia.com/gratis. Oke. Banyak di situ materinya. Tapi kalau misalnya Anda mau langsung dicek, Kang saya mau dicek aja nih ya, baik untuk diri sendiri atau compatibility, kecocokan sama pasangan, itu bisa juga ya, ada fitur tes grafologi di website yang sama, grafologiindonesia.com/tes-grafologi. Asik banget nih, ini bisa dicoba tuh ya buat kenal diri kita sendiri lebih dalam lagi Kang Afif ya. Jadi ini linknya juga udah aku taruh di deskripsi, jadi untuk mempermudah teman-teman, jadi tinggal klik aja. Oke deh, terima kasih nih teman-teman semua yang udah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like video ini kalau kamu ngerasa relate, dan share juga nih bisa ke teman-teman kamu yang mungkin butuh video ini. Dan subscribe Grafologi Indonesia buat dapetin insight psikologi yang hangat dan membumi. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.